pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai reaksi redoks. Anak-anak sudah tahu belum reaksi redoks? Reaksi redoks itu, ini reaksi redoks itu singkatan dari reaksi oksidasi reduksi. Jadi redoks, reduksi oksidasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kalian sering mengetahui ada besi yang berkarat. Besi berkarat itu merupakan peristiwa redoks, yaitu besi yang mengalami oksidasi. Jadi berkarat itu mengalami oksidasi. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menerangkan dulu definisi-definisinya yang bisa digunakan untuk menjelaskan reaksi oksidasi reduksi. Ada 3 definisi yang diperlukan di sini. Yang pertama, definisi berdasarkan oksigen. Melepas oksigen atau mengikat oksigen. Ini definisi yang pertama. Contoh, reaksi reduksi yaitu reaksi yang melepaskan oksigen. Jadi reaksinya di sini CO2 bereaksi menjadi C plus O2. Ini berarti melepas. Jadi ada di ruas kanan O2-nya, itu artinya melepas. Ini definisi reaksi reduksi berdasarkan oksigen, yaitu reaksi yang melepaskan oksigen. Sedangkan yang reaksi oksidasi, nih kalian lihat di sini C plus O2 menghasilkan CO2. Berarti ada di ruas kiri O2-nya, itu berarti reaksi yang mengikat oksigen. Jadi kesimpulannya berdasarkan oksigen, reaksi reduksi yaitu reaksi yang melepaskan oksigen, reaksi oksidasi reaksi yang mengikat oksigen. Baik. Jadi kalau saya simpulkan di sini ada kebalikan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jadi tinggal dibalik saja. Contoh, C plus O2 membentuk CO2, ini mengikat oksigen, berarti reaksi? Ya betul, reaksi oksidasi. Sedangkan CO2 membentuk C plus O2, berarti ini melepas oksigen, berarti reaksi? Ya betul, reaksi reduksi. Sekarang definisi yang kedua yaitu berdasarkan elektron, melepas elektron atau mengikat elektron. Nah, kita lihat sekarang. Reaksi reduksi yaitu reaksi yang mengikat elektron. Ya, di sini kalian lihat, di sini ada Ca2+ plus 2 elektron menghasilkan Ca. Ini artinya Ca2+ mengikat 2 elektron membentuk Ca. Nah, ini mengikat itu artinya reaksinya reduksi. Sedangkan reaksi oksidasi, ini kalian lihat, misalnya Ca menjadi Ca2+ plus 2 elektron. Berarti di sini melepaskan 2 elektron. Nah, melepas elektron itu ciri reaksi oksidasi. Sehingga reaksi reduksi dan reaksi oksidasi itu berkebalikan. Kalau reaksi reduksi, reaksi yang mengikat elektron, sedangkan reaksi oksidasi, reaksi yang melepas elektron. Jadi dapat Ibu simpulkan di sini
antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi itu berkebalikan. Contoh, Ca plus 2 elektron, Ca2 plus 2 elektron membentuk Ca. Ini yang mengikat elektron, reaksi reduksi. Sedangkan Ca menjadi Ca2 plus 2 elektron, ini melepas elektron, berarti yang reaksi oksidasi. Sudah 2 definisi, tinggal satu lagi, yaitu reaksi reduksi oksidasi didasarkan pada bilangan oksidasi, yaitu menaikkan bilangan oksidasi atau menurunkan bilangan oksidasi. Kita lihat reaksi reduksi. Ini kalian lihat ya. Contoh Cu2+, ini bilangan oksidasinya 2+. Dengan mengikat 2 elektron membentuk Cu bilangan oksidasinya 0. Jadi ini mengalami penurunan ya, penurunan bilangan oksidasi. BO itu singkatan dari bilangan oksidasi. Sehingga reaksi reduksi yaitu reaksi yang bilangan oksidasinya turun. Sedangkan reaksi oksidasi, kalian lihat anak-anak, ini dari Cu bilangan oksidasinya 0 di sini menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Ini Cu2+, berarti di sini bilangan oksidasinya naik, BO-nya naik. Jadi reaksi oksidasi, reaksi yang bilangan oksidasinya naik. Dapat Ibu simpulkan, jadi kesimpulannya reaksi oksidasi dan reduksi itu berkebalikan. Jika bilangan oksidasinya naik, berarti bilangan oksidasi naik itu dari misalnya dari 0 ke 2+ itu termasuk reaksi oksidasi. Kalau dari 2+ ke 0 turun itu berarti reaksinya reduksi. Untuk lebih memahami, maka anak-anak bisa latihan soal. Coba Ibu ingin mengerti. Misalnya ini. Lihat, ini S plus O2 membentuk SO2, berarti ini berdasarkan oksigen. Berarti S mengikat O2 membentuk SO2. Termasuk reaksi apa anak-anak? Pengikatan oksigen berarti ya reaksi oksidasi, betul. Berikutnya misalnya ini. Nanti SO2 menjadi S plus O2. Di sini menghasilkan oksigen. Berarti termasuk reaksi apa anak-anak? Ya betul, reaksi reduksi. Sekarang latihan berikutnya. Ya, cermati. Na bilangan oksidasinya +1 menjadi Na tidak ada tanda atau 0. Berarti dari +1 ke 0 adalah turun. Ini kalau ini ada elektron, bisa juga berdasarkan pengikatan elektron. Jadi ini mengikat elektron, reaksi yang mengikat elektron berarti reaksi apa anak-anak? Iya betul, reaksi reduksi. Sekarang yang ini, Na menjadi Na plus 1 elektron. Di sini melepas elektron. Berarti termasuk reaksi apa anak-anak? Iya betul, reaksi oksidasi. Masih satu definisi lagi tadi, yang ketiga yaitu kenaikan bilangan oksidasi atau penurunan. Contoh ini, kalian lihat di sini ya, Fe2+, ini 2+ menjadi Fe0. Nah kalau dilihat bilangan oksidasinya dari +2 menjadi 0, ini adalah turun. Karena turun